Tadi ada menarik nih, waktu kan 2020 tuh rata-rata perusahaan tuh turun nih. Iya, iya, iya. Turun kan? Iya, Malah pada naik itu kan. iya. Itu dengan konsep apa kok bisa naik begitu? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Nah, kebetulan sahabat C Channel, saya nih sekarang wawancaranya nggak sore lagi, pagi. Kebetulan kita kedatangan tamu dadakan di pagi hari. Jadi kebetulan jadi masih semangat nih. Kita tim juga semangat untuk membuat eh, video ini, rekaman ini. Semoga sahabat J Channel bahagia, sehat, yang penting sehat. Walaupun masa pandemi kita harus gerak dan semangat. Kita akan perkenalkan sahabat J Channel. Jangan lupa subscribe nih ya. Dan saya terucapkan terima kasih. J Channel saat ini baru 18 hari ya. Punya yang subscribe-nya yang udah sampai 400 ya, kurang lebih ya, kurang lebih. Jadi terima kasih kepada sahabat J Channel yang udah subscribe di J Channel Inspire Watch Podcast. Hari ini kita undang tamu, siapakah dia? Kita perkenalkan Pak Ade. Apa kabar Pak Ade? Selamat pagi. selamat pagi. Alhamdulillah, Mas Jenang sehat. Alhamdulillah, mudah-mudahan segar nih Pak Ade kelihatannya. Insya Pak Ade Allah. dekat aja di sini biar ini nih semangat nih Pak Ade. Lihat nih sahabat C Channel, saya juga lihat ke sana. Jadi kita ngomong-ngomong, Pak Ade kita undang di sini. Jadi kita mengundang biasanya para tokoh. Nah, tokoh-tokoh yang diundang ini melalui seleksi, tim yang menyeleksi, tidak sembarang yang kita undang. Bagi sahabat C Channel, siapa yang mau diundang silahkan tulis di komen ya di bawah ini. Pak Ade, siapa sih Pak Ade itu sebenarnya gitu sebetulnya? Lahir di mana, orang mana gitu. Terima kasih Pak Jenal. Saya perkenalkan pada J Channel juga mungkin. Saya Ade Supriyatna, asli orang Barung, Bandung ya. Bandung, besar di Jalan Muhammad Toha lah. Kalau zaman dulu terkenal di Cigareleng gitu ya, Cigareleng. Itu masa kecil saya dari usia SD sampai SMA lah ya, sampai SMA. Sekeluarga berapa orang, Pak? Pak Ade anak pertama atau anak bungsu? Anak saya kebetulan anak ketiga dari 6 bersaudara. Banyak Pak Jana. ya? Iya. Banyak. Kalau zaman dulu kan orang tua kita itu rata-rata di Sama 5 lah, atau saya juga 6. 8. Pak Ade baru Iya. 6, saya 8. 8 ya. Jadi saya anak ketiga dari 6 bersaudara, Pak. Ya. SD, SMP, kemudian SMA di Buah Batu, kemudian saya perguruan tinggi di sekitar Soekarno Hatta Apa perguruan tinggi apa? di STIA Inaba. Inaba. Indonesia. STIE. STIA Inaba STIA ya. Inaba, Saya saya tahu. STIA Inaba. Alhamdulillah itu di sekolah saya Profil ya. profil Sekolah. sekolah lah ya. Nah, untuk kerja nih di mana Pak Ade? Pertama kali tahun berapa tuh? karena mungkin melihat zaman dulu sekitar tahun 80-an lah ya, kita melihat saudara anak buah lah ya, anak itu Berarti sepupu ya. Sepupu itu rata-rata ada beberapa orang lah mungkin yang sudah ada yang bekerja di perbankan. Nah, jadi timbullah mungkin dari sana cita-cita ingin seperti mereka lah di perbankan lah ya. Ya, jadi kalau saya dulu pertama masuk itu untuk teman-teman J Channel, saya di zaman dulu Bank Bumi Daya, Bank Dagang Negara, Bank Dagang BDN ya. BDN ya, sebelum dilebur jadi Bank Mandiri. Itu kurang lebih hanya beberapa bulan dan alhamdulillah setelah itu saya diterima di Bank BJB. Kalau dulunya adalah BPD ya, masih BPD Jawa Barat. BPD Jawa Barat tahun 87 dan alhamdulillah
pensiun di BJB itu sekitar 2018. Beberapa tahun Pak itu? Sekitar 31 lebih. Tadi kan mau ada pertanyaan kenapa sih Pak perbankan tadi udah dijawab langsung tadi bahwa pengaruh dari lingkungan keluarga gitu ya. Di BJB lama juga. Nah, lama. Di BJB Pak di mana aja nih karir singkatnya di mana tuh? Kalau zaman dulu kan pasti kalau di perbankan itu kalau anak baru itu biasa ditempatkan di bagian akunting gitu ya. Bagian akunting saya pertama kali, kemudian mungkin ada punya spesialisasi saya karena ya basicnya adalah akunting. Saya dipercaya setelah itu di audit di SPI lah ya. Audit lama juga. Ya, dari akunting kemudian SPI, baru setelah SPI mulai melebar ke bagian di operasional, mulai dari supervisi kredit, analis kredit, terus juga mungkin barulah memegang kantor kas, KCP, kemudian setelah itu ke artinya kepala bagian operasional itu ada di cabang lah. Setelah itu kembali lagi ke apa namanya habit awal sebagai orang audit. Nah, setelah itu baru pegang kepala bagian audit dan setelah itu ya beberapa bulan ditempatkan untuk membantu di yayasan kesejahteraan YKP BJB. Ini bagaimana jadi di Pak Ade itu di otaknya gitu udah tertanam jadi orang audit aja auditor ya. Gitu ya. Karena kalau dihitung-hitung mungkin di SP itu sekitar ya 15 tahun lah. Berarti setengahnya. Ya, hampir setengah di perbankan itu saya di audit lah ya. 10 Tapi tahun. wajah Pak Ade mah kan gak garang gitu. Tapi bagus halus mungkin cara cara penanganan mengaudit operasional ya. Nah, itu pernah di cabang juga kan ya? Di cabang mana? Di cabang kita di Soreang. Kemudian juga di Cianjur, di Soreang juga sama di KCP, kantor cabang pembantu. Kemudian di Cianjur juga sama di cabang pembantu. Di Cipanas, kemudian juga di Tangerang itu kebetulan di cabang itu memegang. Jadi pernah di cabang juga pernah ya? Ya, jadi memegang kepala bagian operasional di cabang Tangerang. Jadi Pak Ade pengalamannya audit dia implementasikan di cabang sebagai operasional juga. Iya, di 3 cabang lah. Setelah itu balik lagi ke kantor pusat. Tapi alhamdulillah selamat ya Pak Ade, sukses di Bank BJB, sekarang Bank BJB. Iya. Ini Pak Ade sudah dari BJB saat ini Pak Ade pensiun dong? Udah pensiun, alhamdulillah. Sekarang saya bergabung di BPR LPM, itu ya. Alhamdulillah. Sejak tahun berapa? Itu 2019. Berarti udah hampir ya 1 tahun lebih lah ya. 1 tahun lebih, alhamdulillah di BPR LPM. Itu apa perubahan Pak Ade sejak masuk BPR LPM? Perubahannya apa yang signifikan? Apa laba, aset, atau sistem? Kalau saya semenjak Pak Ade masuk ya. Evaluasi sampai hari ini alhamdulillah sih dari sisi laba juga sudah kelihatan lah hampir 100% ya. 200% ya. Dari dulu laba terakhir pas saya masuk itu kan di posisinya 800 lah. Itu laba di akhir tahun 2019 ya. 2020 alhamdulillah itu di sekitar 1,550 miliar gitu. 2 kali lipat ya kurang lebih. 2 kali lipat ya alhamdulillah. Aset juga naik gitu ya. Ya berarti hanya ada beberapa mungkin di itu perbaikan sistem ada juga contohnya aplikasi SDM ada kan dari sisi SDM kita yang dulunya pakai manual gitu ya, artinya catatan Excel dan segala macam, sekarang alhamdulillah sudah menggunakan aplikasi yang itu semuanya adalah untuk memudahkan baik karyawan maupun perusahaan. Kemudian juga sekarang yang lagi kita garap adalah mengenai aplikasi di bidang perkreditan. Itu bagaimana tuh kredit? Kalau dulu bagaimana kredit? Kredit prosesnya manual. Artinya manual itu dari dari si calon debitur mengisi form. Nah, sekarang itu dipermudah. Nanti si dari calon debitur mengelola referral itu bisa langsung masuk kepada aplikasi. Lebih cepat berarti. Jadi diharapkan lah itu bisa mendongkrak nanti ekspansi perkreditan
dan memudahkan bagi calon debitur kita, sehingga ya secara tidak langsung nanti menaikkan omset kita lah. Mudah-mudahan di 2021 ini secara signifikan akan berkembang lah gitu. Tadi ada yang menarik nih, waktu kan 2020 tuh rata-rata perusahaan tuh turun, turun kan, malah pada naik itu kan, itu dengan konsep apa? Kok bisa naik begitu? Ya kita sebetulnya kan Tapi boleh deketin nih, takut ini ditarik aja. Kita optimal lah gitu ya, kita optimis bahwa kita lakukan upaya menggerakkan seluruh potensi yang ada lah gitu ya. Semua karyawan kita maksimalkan, walaupun di dalam masa pandemi ini sebetulnya beberapa teman di BPR lain kan ada, malah di Bandung Raya ini ada kurang lebih kemarin yang satu dilikuidasi oleh OJK. Kita juga dengar kita cerita juga NPL waktu di pertemuan dengan OJK, ya banyak sekali yang emang sudah lumayan berat lah. Tapi alhamdulillah untuk BPR LPM ini ya kita seperti dilihat nanti di laporan keuangan kita yang masih lagi di ini ya. Ya. Audit. Hari ini mungkin masih dipastikan kebenarannya oleh akuntan publik. Mudah-mudahan lah dalam waktu ke depan mungkin 1 minggu atau 2 minggu sudah keluar. Dan sebenarnya laporan secara ini sudah ke OJK, yaitu ya dengan beberapa perbaikan dan pertumbuhan baik di aset maupun di laba. Alhamdulillah ini patut kita syukuri lah, tentunya atas berkat kerjasama ya berarti. Kerjasama semua Terus pihak. Support OJK udah pasti kan? Ya tentunya lah seperti itu, bahwa ya OJK selalu support ya, dengan tentunya dengan rencana kita di 2021 ini juga yang sebagian sudah terrealisasi 2020 mengenai pengembangan jaringan lah ya. Jaringan sekarang udah berapa Pak Ade tuh? Pusat di mana? Pusat di Gurame. Terus cabang di Gurame ada cabang juga. Gurame juga ada cabang. Udah ada cabang, tinggal nunggu izin operasional. Kemudian di Purwakarta kita sudah ada cabang. Dan yang paling penting adalah di Jalan Jakarta. Ini tadinya kan pemindahan dari jalan Dakota Raya. Insya Allah tahun ini lah target saya di Januari ini sudah ada keputusan dari OJK menjadi kantor cabang lah gitu ya. Nih sahabat channel, dari obrolan dengan Pak Ade tadi, ini inspirasi bagi kita. Jadi selama tadi Pak Ade bilang waktu masa pandemi omset dia malah naik. Dengan cara apa? Menggerakkan sumber daya yang ada di BPR LPM. Ini terbukti dengan keahlian Pak Ade selama jadi karyawan pejabat di Bank BJB. Di seorang bankir diimplementasikan di BPR, mungkin BPR kecil lah, tapi beliau bisa menggerakkan, bisa memanage walaupun masa pandemi bisa jalan, minimal karyawan tidak adalah yang dirumahkan Pak Ade ya. Tidak ada. Oke, bagus nih Pak Ade. Ini juga sahabat channel, silahkan aja kontak ke Pak Ade bagaimana konsep-konsep demikian bisa jalan. Dan kedua, ini tidak lepas dari kata Pak Ade, support dari OJK. Kita harus GCG ya Pak Ade. Terus sahabat channel kalau mau belajar tentang audit nih, atau cara bagaimana sih cara mengelola BPR, cara mengelola keuangan, bisa konsul ke Pak Ade ya. Pak Ade nanti di link channel yang kita ini akan kita upload, dan Pak Ade harus siap nih, kita sepakat ya, kita nanti diupload edit dulu oleh tim ya dengan bagus. Nah, prospek nih kita bicara. Jadi cabang tadi udah 3 ya, berarti kalau 3, jadi tambah pusat, jadi outlet ada 4. Ada rencana nih sebelum diakhiri, perkembangan mau kemana aja lagi nanti? Ya kalau lihat sebenarnya kan kita kantor pusat ada di Bandung, ya kemungkinan ya mudah-mudahan di tahun depan lah kita ekspansi ke yang terdekat, mungkin lah ke Cianjur, Garut lah gitu ya, Soreang lah gitu kan, ada sekitar dulu ya. Iya, itu ada potensi kan, ada potensi di Soreang juga banyak ibu kota Soreang kan? Iya, ada perkantoran, ada industri, kemudian juga mungkin Cianjur juga sama, industri juga banyak. Sukabumi juga Sukabumi kan? Lah itu. Sumedang yang terdekat dengan itu Sumedang juga ya, mudah-mudahan lah itu masuk di RBB kita mungkin di 2022
jangka menengah lah 2000 sampai 2023 lah 24 ya. Betul, Jadi yang penting aturan dari OJK dipenuhi ya iya semua iya Pak iya Ade. betul Pak. Oke, demikian sahabat channel, kita udah ngobrol-ngobrol banyak dengan Pak Ade. Tapi sebelum ditutup masih ada satu pertanyaan nih ke Pak Ade. Bagaimana sih kesan pesan Pak Ade untuk mungkin bagi sahabat channel, bagi karyawan yang di bawah Pak Ade, pesannya apa sih untuk tim sebelum diakhiri ini? Ya terutama lah untuk seluruh karyawan PPR terutama ya, bahwa ya artinya apa yang menjadi PPR LPM ya? Ya pertama kan ini adalah semangat terus kita tidak boleh ya, terutama lah dalam masa pandemi ini kita tidak boleh berhenti di sini lah, karena kan ya semangat dan ya optimis lah. Dan protokol kesehatan tetap betul diterapkan. tentunya itu tidak boleh lepas lah ya, 3M gitu ya, memakai masker, jaga jarak dan menjaga kesehatan tentunya itu untuk supaya ya target kita di 2021 ini bisa tercapai lah dengan lancar lah gitu. Amin. Ya, seperti itu mungkin. Sukses Pak Ade. Terima kasih. Mengelola di BPR LPM dan itu bisa menjadi inspirasi bagi sahabat channel dari berbagai sektor. Ada teman-teman sahabat channel mungkin orang perbankan, non perbankan, jasa keuangan atau hal-hal yang lain. Ini mudah-mudahan dari obrolan ini menjadi motivasi nih Pak Ade. Amal lah bagi kita untuk memberi jadi success story Pak Ade gitu. Salam keluarga Pak Ade dan salam juga untuk tim BPR LPM dan mungkin keluarga yang lainnya. Oke, sahabat channel, kita sudah ngobrol-ngobrol santai dengan Pak Ade. Semoga ini menjadi informasi, inspirasi dan motivasi bagi sahabat semua. Sampai jumpa dengan tamu lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.